Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, kita tentu sering mendengar tentang adanya hadis yang berbunyi bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, hanya satu saja yang masuk, yaitu yang sesuai dengan golongannya. Nah, bagaimana kedudukan hadis ini? Apakah sahih? Bagaimana penjelasannya akan dijelaskan oleh Ustaz Husin. Atas kepada Ustaz Husin, kami silakan. Juga nanti ada Ustaz Hamzah di sini ya. Silakan Ustaz Husin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Waj'alna min warathati jannatin na'im. Wala tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim, seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh keluarga besar anak manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama-sama sedang menjalani ujian dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, yang taat, patuh, tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lampau, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Begitu pula kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sering mendengar hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan lain-lainnya, yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis yang termasuk dalam akhbar al-ahad, tapi menjadi populer karena apa? Beredar melalui lisan-lisan para penceramah, para khutbah, termasuk juga para ulama, terutama sekali mereka-mereka yang memiliki semangat bergolongan yang amat tinggi dan mengklaim bahwa golongan mereka lah merupakan golongan yang selamat. Jadi sering hadis ini digunakan sebagai senjata untuk menyerang kelompok-kelompok yang berbeda dengan kelompok mereka. Hadis tersebut bunyinya iftaraqatil yahud ila 71 firqah. Orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Angka 70 di sini bukan menjelaskan batasan angka, tapi menjelaskan jumlah yang banyak. Lalu Nabi melanjutkan, waftaraqatil nasara ila 72 firqah. Dan orang-orang Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Ini sebagai gambaran bahwa umat Nasrani terpecah lebih besar dibandingkan umat Yahudi. Wa sataftariqu ummati ila 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya dalam api neraka kecuali hanya satu. Ada riwayat lagi dari sebahagian kalangan yang berusaha untuk membuat maknanya tidak menyeramkan. Kulluha fil jannah illa wahidah. Semuanya dalam surga kecuali hanya satu. Tapi hadis yang populer adalah kulluha finnar illa wahidah. Bagaimana kira-kira hadis ini? Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa hadis ini merupakan hadis ahad, bukan diriwayatkan secara mutawatir. Adapun riwayat yang kedua merupakan riwayat yang lemah yang menyatakan semua dalam surga kecuali hanya satu. Lalu seandainya hadis ini sahih, kita nggak berbicara mengenai hadis ini kalau batil. Apabila hadis ini sahih, karena apabila khabarnya khabar ahad, maka yatarawahu bainas shawab wal khata'. Bisa benar, bisa salah. Lalu bagaimana kita memahami hadis ini? Kalau berdasarkan pemahaman
kelompok-kelompok yang fanatik pada kelompok mereka, umpamanya kalangan Ahlus Sunnah beranggapan mereka lah merupakan golongan yang selamat. Lalu kita bertanya, siapa yang mewakili Ahlus Sunnah? Salafi? Wahabi apakah Salafi? Ya, kalangan NU? Apakah Salafi yang dari Hadramut? Karena arti Salafi ini banyak sekali. Bukan hanya mengisyaratkan satu kelompok. Ada Salafi Saudi. Salafi Saudi itu ada Salafi Haraki, ada Salafi Takfiri, ada juga Salafi apa? Yang dari Hadramut, ada juga Salafi dari kalangan-kalangan NU. Lalu kita bertanya, siapa dari ahli sunnah yang dimaksudkan dengan mereka yang selamat? Ada kalangan Muhammadiyah, ada kalangan Persis, dan kita lihat masing-masing beranggapan bahwa apa? Mereka golongan yang selamat. Kalau mereka mengatakan, mudah-mudahan kami tergolong dari orang yang selamat, begitu pula golongan-golongan yang lain, indah sekali. Saling mendoakan. Tapi ternyata, kita lihat sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Ar-Rum, ternyata fanatisme ini mendorong mereka untuk mengklaim mereka golongan yang selamat, yang lainnya sesat. Mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Padahal Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin, jangan tergolong dari orang-orang musyrik. Siapa mereka ya Allah? Minal ladzina farraqu dinahum, itu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a. Dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka dari doktrin-doktrin yang diajarkan oleh ulama-ulama mereka. Berarti bergolong-golongan menjerumuskan orang ke dalam golongan orang-orang musyrik. Karena kalau mereka semua bersatu berserah diri pada Allah, pasti mereka akan disatukan dari manapun mereka berasal. Kalau tujuannya sama, bertemu enggak? Bertemu. Orang dari mana-mana negara berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah kemudian ke Madinah, bertemu nggak di sana? Bertemu. Tapi kalau dari Mekah mereka kembali ke tanah air mereka akan apa? Dengan sendiri menuju ke tujuan yang berbeda-beda. Nah, kita ini sekarang seperti orang yang pulang dari Mekah menuju tujuan yang berbeda-beda, meninggalkan agama Allah, bukan bersama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadis ini dalam memahaminya kita lihat setiap kelompok memahami bahwa dirinya golongan yang selamat. Sampai ada buku Al-Farqu Bainal Firaq, perbedaan di antara kelompok-kelompok golongan-golongan. Kita lihat ya, masing-masing mereka bisa berusaha untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa kelompok-kelompok di luar mereka merupakan kelompok yang sesat. Ada lagi Al-Milal wan Nihal. Ini betul-betul merupakan petaka bagi kita umat Islam. Lalu kita bertanya, bagaimana kelompok Syiah? Kelompok Syiah juga beranggapan mereka pengikut Ahlul Bait, pengikut manusia-manusia suci, mereka adalah golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Jadi kita bertanya, bagaimana kita bisa meyakini bahwa pernyataan dari kalangan Syiah maupun pernyataan dari kalangan Sunnah yang bergolong-golongan ini benar? Ada nggak pernyataan dalam Al-Quran bahwa yang selamat itu Syiah, atau yang selamat Ahlus Sunnah, yang selamat Muhammadiyah, atau NU? Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim bahwa diri mereka golongan yang selamat yang mengikuti Ibrahim. Orang Nasrani juga mengatakan kami golongan yang selamat yang mengikuti apa? Ibrahim. Orang musyrik di Mekah mengatakan kami pengikut Ibrahim. Betul enggak? Jadi ternyata kita ini betul-betul persis seperti mencetak ulang klise yang lama. Artinya kita masuk dalam perangkap syaitan. Sebetulnya hadis ini ya, bila sahih, dan saya punya kecondongan untuk mensahihkan hadis ini. Sebetulnya hadis ini menjelaskan semuanya dalam api neraka yang bergolong-golongan bercerai-berai, ya, yang selamat hanya orang yang berserah diri kepada Allah. Allah berfirman dalam suratun Nisa, "Waman ahsanu dinan," ayat 125. "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Siapakah yang lebih baik agamanya dari seorang yang memasrahkan jiwa dan raganya teruntuk Allah,
Dia mengikuti jejak langkah Ibrahim. Dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi karena dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Allah. Jadi golongan yang selamat, mau dari kalangan NU, Muhammadiyah, mau Syiah, mau Sunnah, yang memasrahkan jiwa dan raganya kepada Allah, menerima petunjuk Allah, mengikutinya, berbuat kebajikan, dia akan selamat. Jadi bukan menunjuk kepada Syiah, kepada Ahlus Sunnah, kepada Salafi, kepada kelompok yang lain, tapi menunjuk kepada mereka yang memiliki kriteria yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang Yahudi dalam surat Al-Baqarah diceritakan oleh Allah, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Jadilah kalian orang Yahudi atau Nasrani, kalian akan berada dalam petunjuk Allah. Dijawab oleh Allah, bal millata Ibrahim hanifah. Ini semua merupakan seruan yang tidak benar. Yang benar, yang mengikuti jejak langkah Ibrahim, yang berserah diri kepadanya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan tergolong orang musyrik. Setelah itu Allah mengatakan apa? Qulu amanna billah. Katakan kami beriman pada Allah. Lihat indahnya seruan Al-Qur'an. Wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang Allah turunkan pada kami Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami beriman kepada apa yang Allah berikan pada Ibrahim, Ismail, Ishaq, ya. Kemudian Al-Asbat, anak keturunan dari Bani Israel yang Allah angkat menjadi nabi sebagai pembawa berita. Kemudian kepada Musa dan Isa. Apa yang diturunkan kepada Musa dan wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa saja yang Allah berikan kepada para nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Selagi nabi diutus oleh Allah, kami tidak membeda-bedakan satu pun di antara mereka. Kami beriman pada Nabi Muhammad, beriman kepada Isa, beriman kepada Yahya, Zakaria, beriman kepada Daud, Sulaiman, beriman juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena apa? Karena kita berserah diri pada Allah, maka apa yang datang dari Allah kita terima, kita sambut, dan kita imani. Tapi kalau mau beriman pada sebahagian, menolak sebahagian, berarti belum tulus berserah diri pada Allah. Begitu juga umat Islam. Kalau mereka membanggakan diri mereka, kemudian mereka juga apa? Memisahkan diri dari umat, mengecam, mencaci, memaki, menyesatkan, mengkafirkan. Ini bukan sunnah Rasul. Ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh iblis. Jadi jelas sekali dalam hal ini, bahwa yang dimaksudkan bukan siapa? Bukan kelompok tertentu. Karena dulu nggak ada Syiah, nggak ada Sunnah, betul nggak? Nggak ada Salafi, nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Ikhwan Muslimin. Tapi Allah menegaskan kriteria golongan orang yang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau antum melihat jelas indahnya luar biasa Islam. Lalu Allah menyebutkan apa? Sibghatallah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sama dengan keimanan kalian, yang tidak membeda-bedakan di antara para nabi, berarti mereka mengikuti petunjuk Allah. Kalau mereka beriman pada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Isa, mereka bukan orang yang beriman. Begitu juga yang beriman pada Isa, menolak untuk beriman pada Nabi Muhammad, berarti belum berserah diri pada Allah. Karena mereka hanya memilih yang mereka suka, menolak yang lain. Kalau kita beriman kepada seluruhnya. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, berarti mereka di seberang berlawanan dengan kalian. Fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah akan melindungi kalian dari mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Lalu setelah itu Allah kumandangkan betul-betul apa? Kumandangkan hamba-hambanya yang masuk dalam naungannya sibghatullah. Mereka lah orang-orang yang dicelup oleh celupan Allah. Itu Islam. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan Syiah, bukan Sunnah, bukan Salafi. Sibghatullah maksudnya apa? Al-Islam. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik celupannya dari Allah? Wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepadanya kami beribadah. Oleh karena itu Allah mengajak kita untuk mencintai
sesama kaum muslimin. Membersihkan diri kita dari kebencian, permusuhan, dan jangan membanggakan, mengagulkan diri kita sebagai orang yang pasti akan selamat, tapi mohon keselamatan untuk diri kalian dan sesama umat Islam. Begitu pula dalam ayat yang lain, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal. Begitu pula wasiat Ibrahim, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum. Begitu juga Allah menegaskan waraditu lakumul Islam madina. Jadi Islam bukan hanya nama agama, tapi sebuah nama yang dalamnya terdapat makna yang amat mendalam, yaitu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah golongan yang selamat. Tapi yang bercampur dengan syirik, yang berpecah belah, yang bermusuh-musuhan, mereka tidak akan selamat. Mau dari kalangan Syiah, mau dari kalangan Sunnah, dari golongan manapun, jangan harap mereka akan selamat. Nah, kita ingin Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu berserah diri. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan, kami jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu berserah diri padamu. Ini permohonan Ibrahim karena tahu bahwa apa? Syaitan akan berupaya untuk membelokkan umat dari Islam menuju syirik. Demikian pula anak keturunan kami, ya Allah. Ajarkan kami manasik kami sebagaimana yang kamu tunjukkan, ya Allah. Terima taubat kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini permohonan Ibrahim untuk anak keturunan. Nah, kita juga berharap untuk kita dan anak keturunan kita, dan mudah-mudahan umat Islam dibuka mata mereka bersatu di jalan Allah. Jangan lagi mengatakan bahwa golongan yang selamat Syiah atau Sunnah atau Salafi, ini semua kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh syaitan sebagai propagandanya. Tapi yang selamat, yang berserah diri kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis ini sering dijadikan landasan untuk saling mengkafirkan, untuk saling menyesatkan setiap golongan. Sehingga banyak di antara kaum muslimin mengklaim, ya, terutama yang berkelompok-kelompok ini, yang bergolong-golongan, hanya kelompoknya lah yang selamat. Sedangkan kelompok lain celaka, kelompok lain masuk neraka. Hanya kelompok dialah yang akan masuk surga. Padahal kita ketahui masalah surga dan neraka ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh, diperintahkan oleh Allah beriman kepada Allah, beramal soleh. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya memasukkan orang-orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga ini milik Allah Subhanahu wa taala. Neraka juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tentang surga dan neraka, kalau kita mau tahu siapa penghuni-penghuninya, ya tentu, ya, kalau mau tahu bocorannya istilahnya, tentu kita mesti tanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan keselamatan manusia-manusia nanti di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bocoran tersebut, ya, sudah memberikan keterangan di dalam Al-Quran yang begitu jelas berkali-kali bahwasanya untuk masuk ke dalam surga bukan dengan bergolong-golongan. Bergolong-golongan, kalau malah bergolong-golongan kemudian bertikai, berpecah belah, maka itu Allah ancam mereka itu bisa terjerumus kepada kemusyrikan dan bisa mereka itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kunci surga adalah yaitu dengan iman dan amal soleh. Ini lebih dari 50 ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Walladzina, di dalam ayatnya itu yang di berbagai ayat Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Al-Baqarah 82, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Al-Imran 57, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Banyak sekali sampai 50 ayat lebih, ya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya kunci untuk masuk surga, ya, yang akan menyelamatkan orang dan masukkan orang ke surga itu keimanan dan amal soleh. Ya, keimanan dengan iman seperti apa ya? Seperti yang disebutkan juga dalam Al-Quran, karena setiap ayat Al-Quran ini satu sama lainnya saling menerangkan. Misalnya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, ya, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam ayat lain seperti Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini jelas kan dalam rukun iman. Ini jelas, ini adalah kunci surga. Setelah iman adalah amal saleh, seperti itu. Nah, kalau klaim-klaim seperti tadi, Allah sudah terangkan bahwasanya hal ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh ahlul kitab. Mereka mengatakan apa? La wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan enggak bakal masuk surga kecuali orang Yahudi, ya, atau orang Nasrani. Jadi mereka klaim seperti itu. Nah, kalau kita ngikut kayak begitu, golongan-golongan sama seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Ya, enggak benar itu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kalian? Hujjah kalian kalau kalian benar. Di ayat yang lain juga Allah tegaskan, bukan saja Yahudi Nasrani, kaum muslimin pun juga mengklaim kayak begitu. Nah, ini kenyataan sekarang banyak kan keluar hadis-hadis kayak tadi seperti itu. Ya, kalau hadis sampai di yang diucapkan oleh tadi, jadi iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Sampai situ ya, itu masih bisa difahami, ditakwil kepada takwil yang benar, ya itu. Tapi ketika saya baca kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Shaghir, di sana ya ada tambahan lagi. Ya, siapa itu yang satu itu? Ya, mereka mengatakan hum alama ana alihi wa ashabi. Nah, itu. Nah, tambahan inilah ya, yang bukan dari hadis tadi. Tambahan-tambahan itu. Jadi kelihatanlah sekali ini sudah menjurus kepada kelompok-kelompok seperti itu. Ya, karena untuk mendiskreditkan kelompok yang lain. Nanti kita juga bahas tentang itu. Kita kembali kepada ayat Quran. Jadi bukan saja orang Yahudi dan Nasrani mengklaim seperti itu. Ya, umat Islam pun mengklaim seperti itu. Sampai Allah katakan, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Bukan dengan angan-angan kalian kayak tadi, angan-angannya Yahudi dan Nasrani. Ya, bahwasanya hanya mereka yang akan masuk ke dalam surganya Allah.
Allah katakan laisa bi amaniyikum, bukan dengan angan-angan kalian. Kumnya di sini maksudnya kaum muslimin. Wala amaniyi ahlul kitab, juga bukan dengan angan-angannya ahlul kitab. Tapi yang benar, yang pasti adalah mayyamal su'ayyujza bih. Siapa saja yang melakukan keburukan, kejahatan, dia akan dibalas oleh Allah. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira, dia tidak akan mendapatkan selain Allah pelindung maupun penolong. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah sebutkan kunci siapa yang akan masuk surga. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha. Siapa-siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, jadi amal soleh, bukan hanya amal soleh saja. Kan tadi kunci surga iman dan amal soleh. Ya. Dia beramal soleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Mereka lah orang yang bakal masuk surga dan tidak akan dizalimi walaupun sekecil apapun. Ya. Sebaliknya, ya. Wa man yaitu wa may ya'mal min shalihati min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Nah, di sini selanjutnya Allah sebutkan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapa lagi yang lebih baik agamanya dari orang yang berserah diri kepada Allah dan dia berbuat baik dan mengikuti millah Ibrahim yang lurus, ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai khalilnya. Ini jelas sekali bagaimana keterangan dari pemilik surga, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki surga dan neraka, ya, bahwasanya yang masuk ke dalam surga adalah yang tadi yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Adapun tadi golongan, ya, katakan kalau kita baca sampai tadi kulluhum finnar illa wahida, ya, jelas sekali memang, ya. Kalau Rasulullah sebutkan, lagi menceritakan bagaimana umat-umat itu bercerai-berai, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi bercerai-berai menjadi 71. Terus berikutnya ada lagi kaum Nasrani, jadi 72. 71 tambah 1 kan 72. Terus tambah 1 lagi umat Islam 73 kan jadi gitu. Jadi menunjukkan bergolong-golongan terus seperti ini. Jadi Allah sebutkan ummati, ya, umatku, bukan dibilang wasataftariqul Islam, bukan wasataftariqu ummati, karena yang 71 72 ini, ya, 71 tambah 1 lagi 72 ini juga ketika Rasulullah dilahirkan, diutus menjadi nabi dan rasul, ini semuanya menjadi umatnya Rasulullah. Semua juga ini menjadi umat Rasulullah yang Rasulullah dakwahi untuk kembali kepada Islam yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini, ya, tidak akan selamat kecuali tadi, ya, yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Ya, di antara golongan-golongan tersebut, ya, ketika sudah dari 71 makin banyak lagi ketika Nasara muncul, kemudian ketika Rasulullah diutus, ya kan berarti udah 73. Itu ini menunjukkan banyaknya, artinya makin bertambah terus seperti itu, ya. Dan yang pasti hanya satu yang akan selamat, yaitu yang tadi sesuai dengan keterangan Al-Qur'an, alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi bukan klaim-klaim setiap golongan bisa saja mengklaim hanya dia yang selamat, tapi, ya, keterangan Allah lah yang lebih valid, ya, keterangan Allah yang valid, bahwasanya yang akan masuk surga adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Wallahu a'lam.